Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana untuk market kali ini sudah ada beberapa aset ya yang mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya masih belum signifikan, masih dikocok-kocok juga ya, naik turun baru mau naik sedikit dibanting lagi, mau naik sedikit dibanting lagi gitu teman-teman. Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman kita langsung saja karena di sini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman, ada beberapa keluhan juga dari teman-teman juga gitu teman-teman ya. Dan ini ada informasi yang cukup menarik juga menurut saya tentang Bryce teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari Bryce-nya sendiri, memang keadaan dari Bryce ini turun ya teman-teman, 6,3% per video ini dibuat. Dan kalau kita lihat memang chartnya ini dominan chart turun terus gitu teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau dia untuk menyentuh ke area sini agak berat teman-teman. Mungkin mentok di kepala 5 lah ya, seperti itu untuk si Bryce-nya sendiri teman-teman. Tapi di sini jangan berpikir tentang harga dulu, tapi perkembangan daripada Bryce yang cukup menarik menurut saya pribadi seperti itu teman-teman. Kalau berbicara tentang harga, semua aset bukan hanya Bryce aja mengalami penurunan semua ya teman-teman, mengalami penurunan lah yang cukup signifikan gitu. Oke. Tapi kita lihat perkembangan di kala crypto winter kayak gini, perkembangan daripada Bryce ini yang cukup diacungi jempol juga teman-teman, menurut saya pribadi seperti itu. Kenapa? Oke, langsung saja, dimana kalau kita lihat dari akun Twitter resmi daripada Bryce-nya sendiri, kita urutkan dari terbawah ya kan. Dari sini ya, oke lah dari sini saja. Oke. Nah, ini adalah 22 jam yang lalu bahwasanya dia nge-tweet nih teman-teman ya. Dia nge-tweet itu 100 kali keuntungan dalam setahun selama untuk semua pemegang Bryce. Nah, jadi tahun kemarin memang kalau kita beli di tahun kemarin kita sudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena dia kill 4-0 ya dari tahun kemarin gitu teman-teman ya, dimana tahun kemarin bisa kill 3-0, kill 3-0 ya, dengan 1 2 3 4 dengan 9-0 di belakang koma, dan sekarang masih 6-0 di belakang koma, sempat kill 4-0 ya teman-teman ketika dia ATH waktu itu, tapi dibanting lagi karena mungkin banyak yang take profit. Oke, kalau kita beli di tahun kemarin memang cuan luber, sayangnya kita beli di tahun ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dia listing juga teman-teman, listing juga di BingX, di BingX ya teman-teman, kalau nggak salah daftar Bing official ke daftar Bryce. Oke, jadi Bryce ini bisa dikatakan lagi gencar-gencarnya listing ya teman-teman, walaupun harganya nggak begitu mampu mengangkat, tapi ini setidaknya bagus juga buat kedepannya nanti Bryce sebelum dia listing terdaftar di exchange tier 1, dia ngarahnya ke exchange kecil dulu ya, biar volume transaksi, volume perdagangan itu meningkat dulu seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin nanti ketika dia terdaftar di exchange tier 1, biar banyak orang-orang yang melakukan pembelian lah melalui exchange kecil tersebut gitu teman-teman, mungkin loh, ini menurut pandangan saya. Nah, selain dari BingX, dia juga listing juga di Coinstore ya teman-teman, dimana banyak sekali ya untuk listing daripada si Bryce ini. Nah, cuman di sini teman-teman kalau kita lihat dari BingX ya teman, ini dari BingX habis ama kayaknya, di mana BingX Spot menambahkan pasangan perdagangan Bryce, Bitget Bryce daftar karnaval untuk memenangkan 22.000 Bryce reward. Nah, jadi ada rewardnya juga, ikuti kontes deposit, kontak misteri dan ama ya. Terus raih bounty airdrop, jadi ada airdrop juga melalui BingX. Oke. Terus di sini teman-teman, selain ini ya yang cukup menarik adalah sebenarnya daripada ini ya teman-teman, Nabok ya, Nabok ini teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Karena Nabok ini kalau kita lihat ya, kami senang dengan integrasi yang akan datang dengan Bitgert. Narbox akan dapat mengelola aset dan dApps Anda dari Bitgert ya. Segera Bitget Price, Bitgert adalah nol gas free, atau bisa dikatakan biaya transaksi dengan
ya hampir mendekati nol lah. Nah, jadi seperti yang saya bilang, fokus daripada Brace ini saat ini adalah ke integrasinya, teman-teman. Kenapa saya bilang tadi di awal ini adalah perkembangan yang cukup menarik, cukup bagus untuk Brace, karena dia selain dari listing ke exchange yang mungkin bisa dikatakan exchange kecil, tapi dia juga berfokus kepada integrasi jaringan BRC20, di mana memang semakin berjalannya waktu, semakin kesini banyak ya sudah mulai berdatangan platform-platform ya exchange yang sudah mulai mengintegrasikan BRC20, termasuk Huobi yang kemarin exchange yang mengintegrasikan BRC20. Nah, jadi tujuannya jika sudah terjadi adopsi massal ya mudah-mudahan harga daripada Brace ini bisa melambung naik yang cukup signifikan. Itu kalau menurut saya pribadi bisa ke arah situ, karena yang terpenting adalah adopsi massalnya, teman-teman, kalau menurut saya ya. Ketika sudah terjadi adopsi massal dan dia listing ke exchange tier 1 seperti Binance, FTX, terus Coinbase, itu saya yakin harganya itu bisa sangat maksimal untuk kenaikan daripada Brace. Cuman ya ini tadi kita memang harus bersabar. Yang penting integrasi ini dulu difokuskan untuk si Brace ya. Itu yang saya bilang, dimana ini juga dari Nabok Wallet ya teman-teman, dimana sebenarnya kalau kita ulik lebih dalam tentang Nabok Wallet ini, di mana Nabok adalah gateway DeFi multi rantai ke Web3. Nah, Nabok memungkinkan Anda untuk mengelola aset digital Anda dengan cepat dan mudah di seluruh blockchain Bitgard, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, OKExChain, Hiko, Harmony, Nulls, dan Never. Nah, kemungkinan besar ini nanti akan ada BRC20. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman, karena di sini sudah di ACC lah oleh Nabok Wallet ini ya teman-teman. Ini wallet ya, jadi bisa terintegrasi ke situ, walaupun untuk ke Trust Wallet masih belum ya, bisa dikatakan memang informasi rumor-rumor yang beredar di luar sana kalau untuk Trust Wallet biayanya lebih mahal gitu katanya sih, tapi kita nggak tahu juga teman-teman. Nah, jadi fokus daripada Brace ini sekarang adalah lagi fokus ke adopsi massal kalau menurut saya pribadi seperti itu, sebelum dia terjadi listing di exchange tier 1 seperti itu ya. Walaupun di sini banyak pertanyaan tentang kontrak sell Brace ya teman-teman. Sebenarnya memang kontrak sell Brace ini ya itu memang secara logika mengganggu harga ya kan. Ketika dia mau naik tiba-tiba di kontrak sell itu ngejual 30 miliar token Brace, otomatis harga turun dong ya. Cuman di sisi positifnya kontrak sell tersebut adalah untuk mengembangkan apa ya, ekosistem daripada si Brace-nya itu sendiri untuk mengerjakan project-projectnya, untuk mencari dana dan mengembangkan Brace-nya itu sisi positifnya. Kalau kita ngambil sisi negatifnya ya emang itu tadi, ketika harga mau naik kontrak sell keluar otomatis harga turun, nanti mau naik lagi kontrak sell keluar nanti akan turun. Nah, kontrak sell tersebut adalah diambil dari transaksi jual beli yang terkena tax 12%, di mana itu dibagi-bagi juga teman-teman, 5% untuk buyback dan sebagainya ya kan. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau masalah kontrak sell memang itu untuk perkembangan daripada Brace-nya sendiri untuk kedepannya nanti. Nah, seperti itu. Dan perlu kalian ingat, kalau masalah kontrak sell itu memang terjadi di jaringan BEP20 atau Binance Smart Chain. Kalau di jaringan BRC20 nggak ada kontrak sell teman-teman ya. Jadi kontrak sell itu nggak akan pernah hilang. Dia tetap ada di Binance Smart Chain, cuman nggak akan pernah ada ya di jaringan BRC20 itu ya. Yang penting intinya proyek daripada Brace berjalan ya kan, walaupun memang exchange kemarin masih ada kendala banyak ya, sampai saat ini belum kelar. Tapi setidaknya dia sekarang fokus untuk ke adopsi massalnya seperti itu teman-teman. Yang penting adopsi massal terjalankan lah ya. Itu menurut saya pribadi cukup amazing sekali ya. Tapi ingat ya teman-teman, untuk Brace ini untuk invest jangka panjang teman-teman ya. Untuk invest jangka panjang karena apa? Supply-nya juga banyak, sama seperti Shiba Inu 1 kuadriliun. Tapi kalau kalian ingin mencari cuan dalam jangka pendek, Brace ini bukan jadi pilihan teman-teman. Tapi kalau kalian ingin invest dalam jangka panjang, Brace ini bisa kalian pertimbangkan seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga bermanfaat. Salam cuan.